Selamat datang di Watch Mojo. Hari ini kita menghitung mundur pilihan kami untuk 10 penjahat film yang tiba-tiba menjadi beast. It's when you start to become really afraid of death that you learn to appreciate life. Untuk daftar ini, kita akan melihat saat-saat penjahat menjadi lebih kuat, baik dari tingkat kejahatan mereka atau tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang lebih kuat. Kami nggak akan membahas film animasi atau anime, karena mereka layak mendapatkan daftarnya sendiri. Karena ada adegan-adegan penting, jadi akan ada spoiler alert. Penjahat film mana yang menurut kamu paling kejam dan menjadi beast mode di film itu? Beritahu kami di komentar. Yuk kita mulai ke 10 penjahat film yang menggunakan beast mode. Nomor 10, Bane menghancurkan Batman. The Dark Knight Rises. Pertarungan Bane dengan Batman di bawah gudang persenjataannya adalah salah satu bentuk beast mode yang paling keren. Dia cuma menunjukkan melalui perkataan dan perbuatan kalau dia emang badass. Bane, let's not stand on ceremony here. Mr. Wayne. Sepanjang pertarungan mereka, Bane gak terpengaruh atau mempan terhadap trik-trik Batman. Theatricality and deception. Powerful agents to the uninitiated. But we are initiated. Aren't we, Bruce? Saat Bane bilang kalau Batman sudah di titik akhirnya, dia tahu kalau Batman akan kelelahan. Dan dia tahu kalau Batman pasti kalah. You fight like a younger man. There's nothing held back. It's admirable, but mistaken. Trik terakhir The Bat adalah mematikan lampu. Tapi balasan tenang Bane menunjukkan kalau langkah itu nggak ada gunanya. Bane bertanya-tanya apakah jiwa atau tubuh Batman akan hancur lebih dulu. Dan dia memberikan jawaban dengan menjatuhkan musuhnya di lututnya, mematahkan bagian belakang Batman. Ah, yes. I was wondering what would break first. Your spirit. Oh, your body. Nomor 9, memang namanya The Beast, Glass. Berikut adalah contoh beast mode yang lebih literal. Sepanjang film Glass, James McAvoy memerankan The Horde melalui kepribadian lain yang lebih pemalu atau pendiam. As I understand it, you're kind of the High Priestess. This cause isn't about me. It's about the beast, is it? Tapi saat kita sampai di tempat parkir pertarungan di akhir film, The Beast melangkah ke dalam cahaya, siap untuk melawan David Dunn dari Bruce Willis. Sesuai dengan namanya, The Beast berteriak kencang dan menuju Dunn dengan 4 kaki, seperti layaknya binatang. Ini kayak contoh immovable object meet unstoppable force, dan mereka dipisahkan oleh polisi. Dan intensitasnya meningkat ketika The Beast menyerang seorang polisinya. Nomor 8, Sauron mendominasi pertempuran Barad-dûr. The Lord of the Ring, The Fellowship of the Ring. The Dark Lord Sauron telah memamerkan kekuatannya dengan berbagai cara, termasuk saat dia menipu para elf untuk menempa Rings of Power supaya dia bisa mengendalikannya. Tapi momen beast mode-nya terjadi saat ras manusia dan elf membawa perang ke Mordor dalam upaya mengakhiri tiraninya. Dalam pertempuran tersebut, Sauron memakai One Ring yang merupakan mesin penghancur. Melemparkan musuh yang malang di udara dengan ayunan senjatanya yang kuat. Sauron menghancurkan musuh-musuhnya. Dia ada di ambang kemenangan saat Isildur mengambil pedang patah ayahnya Elendil dan mengayunkan dengan putus asa, memotong jari Sauron dan melepaskan cincin itu. Nomor 7, Superman tapi jahat. Brightburn. Kita nggak lagi di Smallville. Kisah asal Brandon Breyer sangat mirip dengan Superman. Sebagai bayi alien, kapalnya menabrak pedesaan Kansas, dan dia diselamatkan dan dibesarkan oleh pasangan tanpa anak. Kita pertama kali mulai melihat kegelapan dan kekuatan dalam diri Brandon muda saat dia dengan dendam mematahkan tangan teman sekelasnya setelah dia membiarkannya jatuh selama latihan. What are you doing? Brandon! Let go!
Setelah kekuatannya diketahui oleh orang tuanya, momen Beast Mode mulai menumpuk. Dia memulai pembunuhan besar-besaran yang bikin dia pakai kekuatan supernya. Ia membuat takut orang-orang di sekitarnya, termasuk orang-orang terdekatnya. Ini Superman, tapi saat dididik dengan salah. Nomor 6. Datangnya Pennywise. It Chapter 2. Saat ngomongin badut pembunuh yang meneror anak-anak dan mancing mereka ke selokan, emang ada ya ruang untung Beast Mode? Ternyata ada loh buat Pennywise. Dalam pertarungan pertama antara Pennywise dan Losers Club, dia ngambil beberapa bentuk yang benar-benar mengerikan. Sementara anak-anak memenangkan pertarungan itu, tapi mereka harus bertarung lagi dekade kemudian. 27 years, I dreamt of you. I craved you. I missed you. Dalam pertarungan ini, Pennywise benar-benar menggunakan Beast Mode, berubah jadi laba-laba besar yang sangat ingin menghancurkan targetnya. Buat penonton yang arachnofobia, mungkin ini sangat menakutkan ya. Nomor 5. Amukan Darth Vader. Rogue One, A Star Wars Story. Salah satu penjahat paling keren dan kuat yang pernah muncul di layar. Vader dengan kerennya memasuki Beast Mode dari waktu ke waktu. Henceforth, you shall be known as Darth Vader. Thank you, my master. Sekilas tentang potensi dahsyatnya muncul saat Anakin Skywalker muda membunuh seluruh penjara Tusken di desa, termasuk anak-anaknya juga. Yang lain terlihat segera setelah dia bergabung dengan Sith, saat dia membunuh semua Jedi muda. Master Skywalker, there are too many of them. What are we going to do? Untungnya, bagian terakhir itu terjadi di luar layar. Tapi contoh yang bagus dari Beast Mode sejati hadir dalam penampilan singkat Vader di Star Wars Rogue One. Saat kita lihat lightsaber merah Vader menyala, dalam kegelapan, kita semua tahu apa yang akan terjadi. Dan tentu kita mengerti, nggak kebayang kalau ketemu aslinya ya. Nomor 4. Teman kecil Tony Montana. Scarface. Ini resep untuk Beast Mode. Tony Montana mempertahankan kerajaan narkoba dengan senapan mesin yang juga peluncur granat. Dalam pengaruh narkobanya sendiri, Tony meluncurkan granat yang menghempaskan pintu kantornya serta anggota kartel narkoba saingannya di sisi lain. Nah, itu baru keren. You wanna play rough? Okay. Say hello to my little friend. Meskipun itu, banyak musuh yang datang. Dan Tony tertembak beberapa kali, tapi dia terus berjuang. Dan baku tembak berikutnya benar-benar gila. Tony akhirnya jatuh ke tanah setelah tertembak. Tanpa gentar, dia berdiri dan meneriakkan ancaman pada siapapun yang mungkin masih hidup. Dibutuhkan ledakan senapan dari belakang untuk akhirnya menjatuhkannya. Nomor 3, Voldemort membuat hujan kaca. Harry Potter and the Order of the Phoenix. Apa ya yang bisa dikatakan tentang dia yang namanya nggak boleh disebut? Yang pasti bukan namanya. Tapi kita akan melanggar aturan itu. Karena Lord Voldemort punya beberapa momen Beast Mode yang luar biasa. Mungkin yang terbesar dari ini datang saat Voldemort bertempur melawan Dumbledore di atrium Departemen Misteri dalam Harry Potter and the Order of the Phoenix. Dalam pertarungan ini, Voldemort mengarahkan kekuatannya yang cukup besar dalam banyak hal, termasuk menyulap ular api raksasa. Pertempurannya berakhir dengan jalan buntu dengan kaburnya Voldemort.
Tapi sebelum dia melakukannya, dia menggunakan sihirnya untuk menghancurkan setiap jendela di atrium yang luas, menyebabkan longsoran kaca yang jatuh yang akan berakibat fatal bagi semua murid yang ada di situ. Tapi kalau itu ada ya. Nomor 2, Hela mengalahkan Thor dan Loki. Thor Ragnarok. Saat Hela melangkah ke depan Thor dan Loki untuk pertama kalinya, dia emang kelihatan badass. So he's gone. Beberapa saat kemudian, dia menuntut putra Odin berlutut, memperkuat auranya sebagai yang paling kuat. Neil. Beg your pardon. Neil. Before your queen. Thor bereaksi dengan melemparkan Mjolnir ke musuh barunya, tapi dihentikan Hela dengan satu tangan dan menghancurkan palunya. It's not possible. Darling, you have no idea what's possible. Mungkin dia nggak cukup layak untuk memakai Mjolnir, tapi dia cukup kuat untuk menghancurkannya. Dia langsung berubah menjadi pemegang pedang ganda yang siap untuk bertarung. Loki memanggil Bifrost untuk membantunya mereka melarikan diri, tapi dia mengikutinya dan melempar Thor dan Loki. Hela bikin Beast Mode kelihatan mudah. Sebelum kita ungkap pilihan pertama kami, ini ada beberapa momen Beast Mode yang lainnya. Dan patut masuk honorable mention. Menjadi Mr. Hyde, Dr. Jekyll and Mr. Hyde. Nah, ini baru Breaking Bad. Can this be evil then? Manusia menjadi binatang, An American Werewolf in London. Mungkin bentuk paling murni dari Beast Mode. Furbolkin menjadi Kaiser Soze, The Usual Suspect. Trik terbesar yang pernah dilakukan iblis adalah meyakinkan dunia kalau iblis nggak ada. First thing I learned on the job, you know what it was? How to spot a murderer. Tell me you got the cripple in there from New York. Yeah. He mentioned Kaiser Soze. Who? Emil Blonsky menjadi sesuatu yang sangat dibenci, The Incredible Hulk. Satu-satunya cara melawan Hulk adalah menjadi Hulk. But if you'll just get back on the table, I can fix this. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1. Tentara Klon Agent Smith, The Matrix Reloaded. Dalam pertarungan pertamanya dengan Neo di The Matrix Reloaded, Agent Smith menjelaskan pada musuhnya kalau dia telah terputus dari Matrix dan aturan lama nggak berlaku lagi. Because of you, I'm no longer an agent of this system. Because of you, I've changed. I'm unplugged. A new man, so to speak. Like you, apparently free. Smith berbicara tentang konsep tujuan, semuanya menjelaskan topiknya. Dan agen Smith yang asli ngejelasin kalau mereka bermaksud merampok Neo untuk tujuannya sendiri. We are here because of you, Mr. Anderson. We're here to take from you what you tried to take from us. Purpose. Dan saat upaya Smith untuk mengasimilasi Neo gagal, tinju dan tendangan mulai terbang dari semua sudut. Pertarungan tampaknya berjalan sesuai keinginan Neo, tapi Agent Smith memanggil banyak klonnya ke tempat pertarungan. Neo akhirnya terbang untuk menghindari serangan ini. Ini adalah kemenangan sementara untuk penjahat yang kejam. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.